Pelatih senior timnas Indonesia, Shin Tae-yong terancam dipecat apabila gagal bawa Indonesia masuk 4 besar di grup C. Situasi panas mengiringi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tekanan besar kini berada di pundak pelatih Shin Tae-yong, ST, terutama setelah komentar pedas dari pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih timnas futsal Indonesia, Coach Justin. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga, melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Anggap saja kalah lawan Jepang, kita sapu bersih 3 pertandingan kandang lain, ditegas Coach Justin dalam wawancaranya. Pernyataan ini seolah menjadi peringatan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat masih terbuka lebar, asalkan memanfaatkan laga kandang dengan maksimal. Namun, Coach Justin juga menekankan bahwa hasil buruk harus diikuti dengan tindakan tegas. Gua setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, timnas Indonesia harus finish 4 besar. Kalau tidak masuk 4 besar, Shin Tae-yong pecat, lanjutnya. Komentar ini sejalan dengan sikap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menegaskan bahwa target 4 besar tidak bisa ditawar-tawar. Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan, sudah menyatakan bahwa posisi Shin Tae-yong akan dievaluasi jika timnas Indonesia gagal mencapai target. Termasuk evaluasi untuk Coach ST, target kami wajib finish 4 besar di grup. Tidak ada tawar-menawar, ujar Erick. Tekanan tersebut semakin besar setelah melihat posisi timnas Indonesia di klasemen sementara. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi kelima dengan raihan 3 poin. Meski hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang masing-masing berada di peringkat 2, 3, dan 4, perjuangan untuk finish 4 besar tetap menjadi tantangan berat. Jepang, yang dikenal sebagai raksasa Asia, menjadi lawan terberat di grup C. Namun, kemenangan melawan Bahrain, Cina, dan Arab Saudi di kandang adalah kunci untuk menjaga peluang lolos. Kegagalan mencapai target ini bukan hanya akan memengaruhi perjalanan timnas di kualifikasi, tetapi juga masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Dengan jadwal yang semakin ketat dan harapan publik yang tinggi, timnas Indonesia harus segera menemukan konsistensi permainan untuk meraih hasil maksimal. Di sisi lain, netizen juga ramai memberikan tanggapan terkait ancaman pemecatan Shin Tae-yong. Sebagian mendukung langkah tegas Erick Thohir dan Coach Justin, sementara yang lain menilai bahwa kegagalan timnas bukan semata kesalahan pelatih, melainkan juga faktor sistem pembinaan dan kompetisi lokal. Apapun itu, masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia akan sangat ditentukan oleh hasil akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik menanti aksi nyata dari skuad Garuda, baik di kandang maupun tandang. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melawan raksasa Asia, Jepang, pada Jumat, 15 November 2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Jepang memang diunggulkan. Selain memiliki deretan pemain yang sebagian besar berkiprah di Eropa, tim berjuluk Samurai Biru ini juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kendati demikian, timnas Indonesia bertekad untuk memberikan perlawanan maksimal demi meraih poin berharga di kandang. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk laga penting ini. Beberapa nama menarik kembali hadir dalam skuad, seperti penjaga gawang Emriandi dari Persis Solo yang menggantikan posisi Hernando Ari. Di lini belakang, Justin Hubner yang baru pulih dari cedera, kembali dipanggil bersama pemain lainnya seperti Jai Idzes dan Mes Hilgers. Untuk posisi sayap, Shin memanggil duo kembar Yakob dan Yance Sayuri dari Malut United, yang diharapkan menambah kekuatan serangan dari sisi lapangan. Ketidakhadiran Kapten Asnawi Mangkualam menjadi sorotan, dan diperkirakan Yakob serta Yance akan memainkan peran penting dalam strategi agresif dari sektor sayap. Shin Tae-yong bahkan mengandalkan Yakob untuk beroperasi di sisi kanan, memberi ruang bagi Ragnar Oratmangoen di sisi kiri, serta Rafael Struijk di depan. Berikut daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Penjaga gawang, Martin Paes, Nadeo Argawinata, M. Riyandi. Back, Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shane Patinama, Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri. Gelandang, Hom Haye,
Nathan Choeon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Rejders. Penyerang, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat 5 klasemen grup C dengan perolehan 3 poin, sama seperti Cina yang ada di posisi juru kunci. Jepang memimpin klasemen dengan 10 poin dari 4 laga. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain masing-masing mengumpulkan 5 poin, membuat persaingan untuk posisi 4 besar semakin ketat. Menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Shin Tae-yong mengakui bahwa diperlukan strategi matang agar lini depan Timnas Indonesia lebih tajam dan efisien. Hasil imbang 2-2 melawan Cina sebelumnya menjadi evaluasi penting bagi Shin dan asisten pelatih Hyom Ki-hun untuk terus meningkatkan daya serang tim. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin di 2 laga kandang ini, diungkap Shin Tae-yong penuh optimisme. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan perhatian khusus kepada striker Jepang, Ayase Ueda, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024, dalam laga berat yang menjadi ujian besar bagi Indonesia di babak kualifikasi zona Asia. Dalam konferensi pers yang dilansir dari inews.id, Shin Tae-yong awalnya enggan menyebutkan nama pemain Jepang yang dianggap paling berbahaya. Namun, akhirnya ia mengakui bahwa Ayase Ueda, penyerang tajam Jepang, adalah sosok yang patut diwaspadai. Jika harus menyebutkan satu pemain, mungkin Ayase Ueda yang paling patut diwaspadai. Dia adalah penyerang berbahaya yang punya kemampuan untuk mencetak gol dalam berbagai situasi, ujar ST. Ueda dikenal sebagai striker dengan kecepatan dan ketajaman yang luar biasa, serta memiliki penyelesaian akhir yang mematikan. Performanya yang impresif baik di level klub maupun tim nasional membuatnya menjadi ancaman besar bagi pertahanan Indonesia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa konsentrasi dan koordinasi pertahanan akan menjadi kunci penting dalam menghadapi Jepang. Menghadapi tim unggulan Asia seperti Jepang adalah kesempatan bagi tim Garuda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengukur kesiapan di panggung internasional. Pertandingan ini menjadi momen penting, tidak hanya bagi skuad Indonesia, tetapi juga bagi para penggemar sepak bola tanah air yang berharap menyaksikan aksi tim nasional mereka di level tertinggi Asia. Dengan dukungan penuh supporter di SUGBK, Shin Tae-yong berharap anak asuhnya dapat tampil maksimal dan memberikan perlawanan yang berarti di hadapan publik sendiri. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan ambisi besar yang sejalan dengan visi PSSI untuk membawa skuad Garuda meraih hasil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Shin Tae-yong menargetkan Indonesia finish di posisi 4 besar grup C, membuka peluang lolos ke ronde keempat kualifikasi yang akan semakin mendekatkan timnas ke panggung dunia. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target ini merupakan hasil diskusi mendalam dengan Erick Thohir. Saya memiliki pemikiran yang sama dengan PSSI mengenai target 4 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Diskusi ini bukan hanya tentang target kualifikasi, tetapi juga arah pengembangan sepak bola nasional, yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas liga domestik, serta pengembangan pemain di tim nasional. Shin Tae-yong menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan di tingkat internasional. Dengan komitmen dari PSSI, proyek ambisius ini mencakup perbaikan fasilitas dan pengelolaan kompetisi domestik yang lebih profesional. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, juga mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pemain dan tim. Semua langkah ini dirancang untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia dan membawa timnas Indonesia mampu bersaing secara kompetitif di level dunia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Target 4 poin dari 2 laga ini sangat penting agar peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya tetap terbuka. Shin Tae-yong percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, timnas Indonesia dapat tampil solid saat melawan tim-tim kelas dunia seperti Jepang dan Arab Saudi. Fokus pada penguatan strategi bertahan dan serangan menjadi kunci untuk menghadapi lawan yang tangguh. Keberhasilan meraih hasil positif di laga-laga ini bukan hanya penting untuk menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai batu loncatan yang signifikan bagi perkembangan sepak bola Indonesia.